saudara-saudari, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Renungan kita akan didasarkan pada Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita baca dan renungkan bersama, marilah kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan yang di surga, tetapi yang kami percaya senantiasa hadir dalam persekutuan orang-orang beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan kami bisa dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian pada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan Roh Kudus kiranya menolong kami agar ketika kami baca atau dengar sabda Tuhan, merenungkan, dapatlah kami mengerti apa maksud Tuhan bagi kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yeriko, dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, dari peristiwa Sakius dijumpai oleh Yesus, kita bisa belajar bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya menonton Tuhan, tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata kepada Sakius, "Turunlah dari pohon ara itu, aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau menjumpai Sakius. Aku ingin berdialog, bahkan masuk di dalam
hati Sakeus sekeluarga. Itu berarti bapak-bapak, ibu dan saudara semua, sebagai orang Kristen, tidaklah cukup kita mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Kita mempunyai banyak informasi yang kita terima tentang firman Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen sungguh-sungguh, saudara dan saya perlu mempraktekkan firman Tuhan. Bukan cuma dengar dan lihat saja. Kita sebagai orang Kristen juga perlu mempunyai pengalaman bersama Tuhan, pengalaman akan Tuhan, pengalaman hidup di mana Tuhan berkarya dalam firman-Nya kepada kita masing-masing. Teori harus dialami dalam praktek sehari-hari. Sama seperti Sakeus. Sakeus sebenarnya hanya ingin melihat Tuhan Yesus lewat. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, "Hei Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang. Aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau berjumpa dengan engkau, Sakeus." Aku, Tuhan Yesus, ingin masuk dalam rumah tanggamu, masuk dalam hatimu. Dan Sakeus tentu sangat terkejut, tetapi sangat bergembira karena Yesus mau numpang di rumahnya. Yesus mau masuk dalam keluarganya. Ibu, bapak, dan saudara, dan apa yang dialami oleh Sakeus setelah mempersilahkan Yesus menjumpai dirinya, setelah membuka pintu hatinya, Yesus masuk di dalam hatinya, maka terjadi sebuah perubahan hidup, di mana ia berkata, "Tuhan, separuh dari hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang-orang yang pernah aku peras, maka aku kekembalikan 4 kali lipat." Suatu perubahan sikap hidup yang luar biasa. Yang tadinya Sakeus hanya mencari berkat untuk dirinya sendiri, bahkan memeras orang lain. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah Yesus masuk di dalam hatinya, setelah firman Tuhan itu ia dengar dan terima, maka dia berubah, berbagi dengan orang lain, suka membantu kesulitan orang lain. Nah, ibu, bapak, dan saudara, ada 2 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, janganlah kita cuma menjadi penonton, tetapi pemain. Janganlah kita hanya banyak pengetahuan tentang Tuhan, tetapi hendaklah kita mengalami Tuhan, mengalami pengalaman demi pengalaman akan Tuhan yang berkuasa dalam perjalanan-perjalanan hidup kita sehari lepas sehari.
Yang kedua, kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, yang diperdengarkan kepada kita. Maka dalam hati kita ada getaran-getaran yang mengubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang hanya mencari keuntungan diri sendiri menjadi memberi, berbagi berkat buat sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan bersama-sama kita berdoa. Saya akan sebutkan pokok-pokok doa yang kita panjatkan. Kiranya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara bersama-sama sehati menaikkan doa, berkata-kata dalam hati kepada Tuhan. Yang pertama, marilah kita belajar dari perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus menjumpai, mampir ke rumah Zakheus. Itu berarti diharapkan kita terus-menerus tiap-tiap hari memiliki pengalaman akan Tuhan, bukan sekedar pengetahuan akan Tuhan. Mari kita doakan juga orang-orang yang hanya suka mendengar, hanya suka melihat, tetapi tidak sedia melakukan firman Tuhan. Kiranya mereka bertobat, sehingga mereka menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman. Berikutnya mari kita doakan saudara-saudari kita yang sedang sakit dalam kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan tolong mereka. Dan mari kita doakan terus proses pendewasaan Bajem Bumiayu. Sekarang ini sedang dilakukan renovasi gedung gereja, dan nanti akan dilakukan juga pembangunan pastori yang baru. Tuhan berkenan memberkatinya. Mari kita doakan juga gereja-gereja di mana-mana tempat supaya berfungsi, memberi dampak kepada masyarakat di sekitarnya,
melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mari kita doakan juga negara dan bangsa kita, Republik Indonesia ini, pemerintah baik pusat maupun di daerah-daerah, supaya dengan sungguh-sungguh mendorong masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Dan marilah kita tutup doa syafaat ini dengan nyanyian Bapa kami yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.